pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Mari kita kembali beribadah kepada Tuhan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Maka dari itu saudara-saudaraku, mari kita nyanyi bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 303 ayat 1 tambah ayat yang kelima. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita akhiri ibadah kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Didonganya sini rohani Tuhan Yesus Kristus, doni rohani di bata amat nado persauran itu di perbadia ma kita saluku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami. Tuhan masih membangunkan kami dari tidur kami masing-masing. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan pada hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini untuk menjadi semangat yang baru dalam melanjutkan aktivitas kita, yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Situlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus kita yang diberkati, tentu semua anak sebagai seorang anak, dia akan mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Hanya saja terkadang zaman sekarang ini dipahami oleh anak-anak bahwa warisan itu hanyalah harta. Warisan itu hanyalah kekayaan saja. Tapi itu pemahaman yang salah, yang tidak tepat. Sebab warisan itu juga adalah pendidikan, juga adalah pengajaran, akhlak yang baik, teladan yang baik yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, yang diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi pemahaman yang mengatakan bahwa warisan itu hanya sekedar harta ataupun kekayaan itu kurang tepat, karena yang lebih penting adalah yang diharuskan diwariskan orang tua pada anak-anaknya adalah akhlak, budi pekerti, pendidikan, dan teladan yang baik kepada seluruh anak-anak. Orang tua juga harus fokus kepada apa yang dia berikan kepada anak-anaknya. Kita sebagai orang tua harus mengingat, kita harus mewariskan ilmu, harus mewariskan pendidikan, akhlak yang baik, teladan yang baik bagi seluruh anak-anak kita. Dan di atas semuanya itu, yang terpenting adalah mari mewariskan kepada mereka, kepada anak-anak kita, ajaran yang baik akan keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari wariskan ajaran yang baik akan keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, bahwa posisi kita telah terganti, bahwa kedudukan kita telah terganti. Kita sekarang telah menjadi anak-anak Allah. Ya, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, posisi kita, status kita adalah sebagai anak-anak Allah. Yang dahulunya kita adalah anak-anak kegelapan yang hanya tinggal di dalam perbudakan dosa. Sekarang kita telah dimerdekakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam roh kita dituntun menjadi anak-anak Allah. Maka dari itu kita akan menjadi pewaris dalam kerajaan Allah, karena status kita adalah anak-anak Allah. Namun saudara, di sini ada persyaratan. Ada persyaratan. Memang keselamatan itu sudah kita peroleh. Keselamatan itu sudah kita capai. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan keselamatan itu? Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan keselamatan itu hingga kita memperoleh
keselamatan itu sampai akhirnya nanti kita memperoleh mahkota kehidupan. Karena itulah yang kita idam-idamkan. Itulah yang kita harapkan selagi kita hidup di dunia ini, supaya kita memperoleh mahkota keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa persyaratannya? Persyaratannya adalah, katakan tadi, kita harus rela menderita bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Rela menderita artinya mematikan keakuan kita, mematikan kehendak kita sendiri, mematikan keinginan kedagingan kita sendiri, supaya ada tempat untuk kehendak Kristus di dalam diri kita, untuk mendorong kita melakukan segala perbuatan baik yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, sering sekali orang Kristen beranggapan, berasumsi, menyangka bahwa mengikut Yesus akan selalu menghampiri yang enak-enak saja, akan selalu mengalami yang manis-manis saja, yang menyenangkan saja. Tetapi begitu menyangkut tentang penderitaan, kita sering menolak. Maka kunci menjadi pewaris kerajaan Allah dan keselamatan itu adalah rela menderita seperti Kristus Tuhan kita. Rela menderita artinya mematikan keakuan kita, mematikan kehendak dan ego kita, supaya Kristus tinggal bersama di dalam diri kita. Dalam Roh Kudus juga kita didorong melakukan segala perbuatan yang baik. Jadi moloso manaha do kita di sitaonon kamanga kainang dang manaha kita di parukilon dang dos jala dang dope kita satolog tu pakokopone tu kata Yesus Kristus. Berapa penderitaan kita itu dibandingkan penderitaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tidak seberapa. Dang sadia dope si taono tai HP maribakon si taono ni Tuhan Yesus Kristus. Maka rela menderita adalah mematikan keakuan kita dan keegoan kita dan segala keinginan kedagingan, dan menempatkan Kristus di dalam hati kita, mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Tentu kita bangga menjadi anak-anak Allah. Kita bangga menjadi orang-orang yang percaya, karena setiap orang yang percaya akan menerima janji-janji dan warisan dari Allah Bapa. Artinya adalah kita diberikan berkat kemuliaan. Kita diberikan hak oleh Allah yang luar biasa, karena status kita sangat istimewa, yaitu sebagai anak-anak Allah. Luar biasa. Ini bukan mudah, bukan iming-iming, bukan harap-harap cemas, tetapi janji Allah, ya dan amin. Kita akan menerima berkat dan kemuliaan yang daripada Allah. Hak kita yang luar biasa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Maka Tuhan memberkati kita menjadi anak-anak Allah yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Mari kita berangkat melakukan segala aktivitas kita seturut dengan kehendak Allah. Matikan keegoan, keakuan kita. Persilahkan Tuhan hidup
berdiam di dalam hati kita. Itulah yang akan mendorong kita melakukan segala perbuatan baik yang dikehendaki Allah. Karena janji itu ya dan amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada. Mari melangkah dalam Tuhan, mari sambut hari ini dengan sukacita, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kita, memelihara kita, apapun situasi yang kita hadapi. Melalui YouTube ini, saya berharap kita semua diberkati dan semua orang-orang terberkati dengan kehadiran kita dimanapun kita berada. Salam dari kota Surabaya. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang telah kami dengar pada hari ini, meneguhkan hati kami, memantapkan langkah kami untuk memulai segala aktivitas yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mampu mematikan keegoan kami, keakuan kami, dan mematikan segala keinginan kedagingan kami, sehingga Tuhan berdiam di dalam diri kami. Kami layak melakukan perbuatan yang baik di hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 492 ayat yang pertama, yang Maha Besar.